Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Cerita Untung dimanapun berada? Mudah-mudahan Ramadannya lancar, semuanya beres, dimudahkan sama Allah ya. Amin. Kali ini tamunya siapa? Pasti udah lihat clickbait ya kan. Untuk lebih jelasnya mengingatkan profil tamu kita ini, kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Ada yang ingat sama lirik lagu "Oh oh, kamu ketahuan"? Ya, lagu Ketahuan yang dipopulerkan grup band asal Bandung ini pernah hits di tahun 2007 lalu, Mata Band. Nah, kali ini kita akan berbagi kisah dengan Sunu Haramain. Masya Allah, vokalis band yang pernah menghiasi dunia musik ini, sekarang dia ketahuan sudah berhijrah nih teman-teman. Akhirnya kita kalau misalnya ada idola-idola yang kayak gitu, kamu nggak usah idolain saya, idolain aja Rasulullah SAW. Konon, katanya Mata Band selalu disangkut pautkan dengan Illuminati. Makanya ketika keluar ada Betul. band namanya Mata Band, kita langsung asumsikan ini band kayaknya benar-benar band Illuminati. Astagfirullahaladzim, kita harus tanya langsung nih agar tidak menjadi fitnah ya teman-teman. Tapi, apakah benar itu alasan Sunu untuk berhijrah? Apa kesibukan Sunu sekarang? Dan apakah Sunu masih bermusik? Yuk, kita sama-sama buka cerita dari Sunu Mata Band di Bukber Untung. Eits, kamu ketahuan tuh, belum subscribe. Subscribe dulu dong. Jangan lupa nyalain notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan cerita inspirasi lainnya. Nah, masih inget kan? Oh oh, kamu ketahuan. Iya, langsung ini dia. Namanya adalah, kalau kita kenal dulu namanya adalah Sunu Mata Band. Kumaha ada bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Ayo dong, sebaik dikit dong. Lagu apa nih bro? Biar kita inget aja dikit gitu. Oh, kamu ketahuan. Waduh, nih ngomongin Mata Band ya. Ibaratnya dari Ana reflect dulu zaman dulu ya? Ya. Mata Band itu keluar tahun berapa? Berapa ya? Lupa lagi. 2006. Gimana sih? 2006 apa 2000 berapa ya? 2006. 2006, udah lama dong? Udah lama banget. Zaman MTV lah waktu itu kan ya? Iya ada. Ya. Chart MTV ada. Di Bandung? Di sini di Jakarta kan? Lah itu di Jakarta? Itu bukan band Bandung? Bandnya band Bandung. Bandnya band Bandung? Bandnya band Bandung, cuman waktu itu masuk Pelangi Rekord awal tuh ya. Masuk Pelangi Rekord. Jadi antum udah pelangi zaman dulu ya? Udah pelangi. Pelangi yang mana dulu? Udah rainbow banget kan? Itu tahun 2006-2007an ya? Iya, 2006-2007 kalau nggak salah. Dulu kan Kalau bikinnya itu kalau nggak salah 2003 ya? 2003 apa 2004 gitu kalau nggak salah. Bikinnya. bikin band itunya? Iya, bikin. Itu teman anak Bandung semua? Ada satu Banjarmasin. Satu Banjarmasin. Dulu pertama ke zaman-zaman itu dulu gua tuh lagi sukanya ngulik-ngulik mengenai konspirasi gitu, Illuminati. Makanya ketika keluar ada band namanya Mata Band, kita langsung asumsikan ini band kayaknya benar-benar band Illuminati. Band Dajjal ya, Dajjal. Dulu nama Mata itu dari mana? Jadi sebenarnya tuh namanya itu The Eyes, ya kan? The Eyes. Maksudnya kan nama bandnya tadi awalnya. Mata maksudnya kan, gitu kan? Maksudnya kedua mata ini, gitu kan? Nah kita punya makna di situ, ya satu pandangan berjuta makna, ya terus bagaimana vision kita atau pandangan kita itu selalu ke depan, gitu kan? Dan lalu ya banyak sekali, gitu kan? Dari mata kita bisa ngelihat orang ini suka sama kita atau benci dan sebagainya. Jadi banyak sekali maknanya. Nah, ketika kita masuk industri, ya, The Eyes ini kan Inggris kan. Nah, kita Indonesiakan saja. Di Indonesiain. Ya udah, akhirnya jadi Mata tuh. Jadi Mata. Sudah gitu supaya enggak ini ya lucu juga sih ya, kata temen. Jangan 4 deh, mendingan 5 huruf aja, supaya ada hokinya ya gitu-gitulah. Ya udah akhirnya kita bikin MATTA, ya mata gitu kan.
Nah dari situ ya alhamdulillah gitu, naik kayak gitu. Nah cuman pas kita bikin cover, ini kenapa jadi satu si matanya gitu? Jadi kita lambangnya tuh satu mata aja tuh, lambang satu mata. Iya, kan? waktu gue liat kan, iya bener di band Illuminati nih. Kita nggak tahu tuh. Coba lihat di klip-klip kita yang lain, cincin kita pakai satu mata, kalung kita pakai satu mata. Semuanya tuh kita tuh anehnya tuh di saat itu tuh semua yang untuk ada, itu gitu. Ada yang ada hubungannya sama kita tuh satu mata semua. Matanya Padahal satu semua. anak bandnya sendiri nggak ngarahin ke sana. Enggak beneran. Pas kita dilihat gambar, yang mana nih? Oh ini kayaknya keren gitu kan? Kita nggak tahu. Tiba-tiba jadi satu, matanya jadi satu semua. Gitu. Nah cuman dari situ ada yang ngomong-ngomong di sekitar kita tuh itu mereka tuh mirip-mirip bandnya kayak Incubus gitu kan, yang Illuminati semua gitu, yang tahu kan? Kita suka banget tuh sama Incubus kan, sampai kita manggung-manggung bawain Incubus gitu kan. Nah pas kesini kita pikir, oh ini kayaknya Dajjal gitu ya, gitu. Cuman band-band yang lambang-lambang kayak gitu naik semuanya kan, gitu. Kita juga nggak tahu. Banyak kan yang begitu tuh marketingnya cepet banget gitu kan. Benar. Dan waktu itu nggak didesain untuk itu sebenarnya. Nggak ada rencana ya, untuk itu. Iya, kita kan Album pertama langsung hits kan itu. Langsung hits. Gitu. Yang ya pokoknya kalau turun ke daerah-daerah suruh tuh jadiin nama wanita dan sejenisnya. Bukan hanya wanita, pria yang kewanitaan pun juga ikut menjerit gitu kan. Nah ketika itu kan kesuksesan yang kadang-kadang membuat orang ngerasa di atas angin. Kalau menurut Ana nih ya, Ana itu tuh ada satu hal yang memang bikin jenuh banget, sehingga udah capek aja gitu. Setelah berapa kali repetisi? Oh iya, dengan kegiatan seperti manggung hampir tiap hari bro. Ya kan manggung tiap hari, lagunya dibawain itu aja, udah kayak template aja gitu kan? Ya itu diantaranya, tapi kan memang kita juga bawain lagu orang kan, maksudnya ada hiburan lagu orang. Cuman ya jenuh, dari bis ke bis, dari pesawat ke pesawat, capek dari juga tempat, gitu? Iya. Berapa tahun lo ngerasain itu? Dari mulai sukses kemudian sampai lo mulai ada ngerasa kejutan tuh di tahun keberapa? Kalau mungkin itu di album ketiga pas Jambu itu ya, pas Jambu. Album ketiga itu berapa tahun ya ada? 5 tahun? Aduh, Ana nggak tahu 2000. Ini gimana sih ini yang punya band lupa nih? Lupa itu. Sebelum 2010. Ada yang lagu Jambu itu yang janji-janjimu janji busuk itu yang adalah gitu. Ini kalau bikin lirik emang kece-kece. Itu yang bikin ada pemain gitar. Ya, judulnya Jambu. Terus ada judulnya lelaki idaman mertua. Terus ya aneh-aneh sih sebenarnya lagunya. Cuman ya nggak tahu yang di mana. Gampang masuk ke ini kan liriknya, gampang mudah dicerna. Benar gitu. Jadi setelah album ketiga baru mulai berasa agak sedikit capek-capek. Emang cita-cita dari album pertama sih. Udah gitu. Apalagi kalau kita tuh kan orang, ya boleh dibilang baik lah ya. Kita orang baik. Kalau ada gosip sedikit, kita kepikiran tuh, aduh, jangan-jangan mama, maksudnya orang tua, ini tetangga-tetangga semua saudara-saudara nelfon ini kalau ada gosip-gosip yang nggak benar gitu. Jadi kan kasihan orang tua stres. Nah kita juga sama stres. Nggak kepikiran lu jadi, maksudnya tiba-tiba kalau jadi selebritis pasti ada konsekuensi. Betul. Itu ya. Tapi orang tua di rumah belum tentu paham bahwa ini sebuah konsekuensi. Tapi emang cita-cita jadi anak band? Nggak ada. Nggak ada. Awalnya nih kita ngeband cuman ngeband doang. Terus kita cari duit dari band tuh karena cari duit gitu. Gimana nih caranya seminggu ini kita karena waktu itu udah jauh dari orang tua, maksudnya dekat-dekat sih, nggak kos dekat-dekat, cuman pengen nggak minta sama orang tua, gimana caranya? Akhirnya kan ngeband kafe dan lain-lain, ya supaya dapat duit aja awalnya. Itu sebenarnya buat penghidupan doang di awal. Cuman ngelihat band-band yang di kafe itu mulai bosan juga, aduh kayak gini nih, kayaknya kita harus lebih maju deh. Ya udah dari situ kita rekaman, ya alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah gitu. Dapat kemudahan, rekaman, sukses, terus capek juga gitu ya maksudnya. Capek banget. Bosan lagi gitu. Terus ngapain lagi jadi saat itu? Saat itu kayak nggak hidup ya. Udah ketemu peaknya kan berarti kan? Kayak nggak hidup gitu. Kayak hidup habis begitu aja. Ya kayak mayat hidup ya, kalau menurut saya tuh kayak mayat hidup. Sampai-sampai nggak nyaman kemana-mana tuh nggak nyaman. Zaman dulu kan mau keluar nggak nyaman, mau apa nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa? Ya tahu sendiri kan, kayak ini misalnya teman-teman nih, kayak misalkan di Medan, ayo kita jalan-jalan ke tempat ini, tapi jangan bawa si Sunu ya gitu. Kenapa ribet lah nanti, gitu. Ya gitu-gitulah. Sampai begitu, sampai zaman dulu gitu, tahu sendiri.
anak band kan zaman dulu gitu. Iya, iya. Nah itu udah nggak nyaman, situasinya nggak nyaman, terus banyak apa ya, kita masukin tempat-tempat yang kita nggak suka, tapi kita harus di situ gitu. Di satu tempat nih ke daerah-daerah ada yang, aduh Nggak nyaman di situ. gitu. Tapi Dan mau yang nggak gitu tuh, itu tuh kena mental, fisiknya capek, mentalnya kena gitu. Kalau ke tempat-tempat yang kita nggak suka gitu. Terus kalau misalnya udah ada kabar nih, wah kalau di sini manggung tuh pasti batu tuh pasti udah ke atas terus gitu kan. Itu kan kita harus kuat mental gitu. Apalagi kita pernah nih manggung di satu tempat yang penontonnya banyak banget. Itu ada yang mati kan, masuk berita lagi gitu. Pernah itu? Iya. Tahun berapa tuh? Zaman dulu kan kayak gitu, konser Mata Band. Iya. Ya. Gara-gara ini ada yang meninggal segini gitu. Ya stres aja, bikin stres gitu. Tapi gimana rasanya dulu diidolain sampai begitu? Kalau Ana bro ya, alhamdulillah zaman dulu karena memang ada sedikit apa religius lah ya, Udah dari bokap gitu ya, dari orang tua. Akhirnya kita kalau misalnya ada idola-idola yang kayak gitu, kamu nggak usah idolain saya, idolain aja Rasulullah SAW. Itu udah jadi zaman dulu bro, dari zaman jahiliyah kayak udah kayak gitu. Jadi maksudnya setiap ngomong gitu, sehingga kita tuh nggak punya nama fans kita tuh apa nggak tahu bro. Nggak ada tuh, kita nggak bikin. Akhirnya kesini-sini kan, maksudnya ada fans kita tuh dinamain Permata gitu. Baru-baru nih, baru-baru waktu itu. Dulu nggak ada kepikiran, oh kita ada fans club segala macam. Nggak ada, terserah deh mau apa. Padahal itu kan keuntungannya lumayan juga bro ya, maksudnya bisa namanya bagus gitu. Lu kan kemananya misalnya gini, banyak fans lah, banyak kemana aja suasana bisa berubah gitu. Ibaratnya lu keluar, cewek jerit gitu. Itu yang lu rasain apa ketika orang histeris lihat lo? Biasa aja sih. Ada juga yang pasti ada pesan bangga juga lah. Pasti. Enggak, kalau Anda lebih gini, ini orang ngapain sih gitu kan? Maksudnya kok berlebihan kayak gini, apa sih yang dicari itu sebenarnya apa? Soalnya dari dulu udah paham, ketika satu orang ini, dia populer, ya, atau naik sebenarnya karena ada sesuatu. Nih, Ana pikir nih ya, orang-orang yang suka zaman dulu sama Ana dan sebagainya itu Ana pikir, ya karena ada sesuatu gitu. Kalau saya bukan siapa-siapa dan lain sebagainya, ya bukan apa-apa. Nggak akan dijeritin gitu ya? Iya, kalau nggak terkenal tuh, ya antum tahu sendiri ya, orang-orang yang meskipun bentuknya kayak gimana, tapi kalau terkenal kan, gitu. Iya. Dajjal aja pengikutnya banyak bro, padahal bentuknya kayak gitu kan diceritain gitu. Iya, benar. Gitu. Oh jadi kadang-kadang ada azas manfaat di situ. Ketika orang mendekati gitu karena orang itu terkenal, karena orang ini viral, karena orang ini karena dia siapa dan karena apa dia ya. siapa gitu. Dan jadi kadang-kadang nggak honest ya, nggak pure gitu niatan itu gitu. Iya, karena sekarang saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, buktinya siapa yang mau ikut, ya kan? Kalau sekarang semua orang masih tahu, semua orang masih jerit juga anak ya, itu belum masih makan gitu. Itu Suno kan nih, gitu kan? Nah, entah bayarin gitu. Terus sekarang masih ngeband nggak? Apa? Masih. Ngeband? Sama Mata. Sama Mata mungkin vakum. Lagi vakum dulu. Ya, cuman kemarin sama label dimintain. Gimana nih album yang selanjutnya? Ya, Ana nggak tahu ya. Udah berapa album? Karena Ana solo nih. Sekarang Ana solo. Ana ngeluarin lagu. Covernya Bimbo yang judulnya Rindu Rasul. Kemarin baru bikin klip. Covernya Bimbo? Ya, Rindu kami padamu. Nah, ini menarik ya. Jadi kita yang sekarang nih, waktu kita mungkin dulu banyak yang ngelihat, menyaksikan ya Mata Band, banyak asumsi-asumsi yang ada di kepala, tapi nggak sempet tabayun. Mungkin ini kesempatan barusan nih gue lagi tabayun gitu. Asumsi gue dulu deh band Illuminati gitu kan. Terus ini pasti kalau keluar di jejer itu orang pasti berasa ganteng banget kali ini orang, sampai begitu kan. Nih kalau pas dia keluar dulu kacamata kalau keluar kan, kadang-kadang lagi bangun lebih banyak kayak gitu kan? Ya, karena kan tidurnya kita nggak bener kan. Ya kebayangkan kita kan makhluk malam. Udah gitu subuhnya tuh kita harus terbang tuh, misalkan ke satu daerah pakai pesawat. Nanti di situ pagi ada Jackson makan pagi. Udah gitu nanti sedikit ke itu ada radio, terus ada jumpa pers, ada nanti sore ketemu sama iya. Nanti ketemu malam lagi, subuhnya pergi lagi. Terus sorenya gitu. Manggung, malam subuhnya pergi lagi. Malamnya manggung, subuhnya pergi gitu. Apalagi kalau yang jadwalnya tuh tiap hari gitu. Nokturnal nih jatuhnya. Kayak burung hantu ya. Sekarang aneh bro. Sekarang maksudnya kalau biasanya tuh umumnya di weekend kan kita manggung.
Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Zaman dulu gitu. Iya, dulu kan kalau sekalian tur, jadi Ya, gitu. jadi kayak nguli ya gitu ya. Makanya masih capek, udah naik pesawat lagi. Waduh, nyampe. Dan itu Jackson ini habis Jackson, manggung kita. Dan itu bisa apa namanya menipu orang kan dengan kacamata, nggak tahu mata kita lagi apa lagi begitu. Jadi ada mimik yang nggak suka, nanti kan orang ini kenapa sih gitu kan. Tapi kalau pakai kacamata kan aman gitu. Nah, ini dia. Kadang-kadang tidur pakai kacamata. Wah, yang bener. Ya enggak. Pakai teman-teman. Enggak. Aduh. Nah, teman-teman semua, nah sekarang kalau kita kadang-kadang yang lihat orang populer gitu ya, terus kemudian ada perasaan hasad dalam hati, wah jadi enak banget jadi orang terkenal gimana. Barusan kita tahu, Ayun, ternyata nggak semuanya itu menyenangkan nggak taunya kan ya. Iya. Nggak semuanya itu apa namanya bikin hati tenang juga gitu. Jadi kurang dulu pasti saat itu rezeki itu kayak apaan tahu kan? Iya. Masuk terus tuh. Manggungnya masuk, rekening masuk, RBT masuk, segala macam kan. Apa kehidupan juga kayaknya semua disuguhin terus gitu. Bener. Walaupun capek tapi ya ada berimbang lah gitu kan. Iya. Nah, di masa itu kan pik-piknya banget gitu kan ya. Apa terus tiba-tiba ada kabar lu berhijrah. Itu yang gua cukup kaget juga gitu ya. Padahal gue juga bisa ngelihat di momen gue dapat berita itu pun, gue lu masih aktif sebenarnya. Masih aktif? Masih aktif, tiba-tiba lu berhijrah. Nah, gitu. Betul. Yang mungkin sempat ada pertanyaan juga, walaupun kita pernah ngobrol itu ya. Jadi mungkin pada saat orang mungkin ada yang bertanya, berhijrah kalau mungkin udah nggak aktif lagi. Ini lagi masih aktif. Iya. Malah masih mata dulu ya. Masih mata ya. Itu album ketiga itu yang Jambu itu. Itu. Jadi pada saat lu ngerasa RBT lumayan juga tuh. RBT, easy money lah dulu hidup lo ya. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Nah, di kehidupan yang serba mudah, kemudian popularitas lagi di atas gitu. Tapi lu malah ngerasa capek dan lelah gitu. Emang apa sih yang lu rinduin sebenarnya? Ya intinya ada yang kosong aja gitu. Ini sebenarnya mau dicari apa gitu. Ternyata kehidupan tuh flat aja kayak gitu-gitu terus manggung. Repetisi aja. Iya. Apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, itu mirip zaman gua dulu kerja itu juga. Ya makanya itu. Syuting, diajak teman pergi, malam dugem sampai dini hari, tidur sebentar, pagi syuting lagi. Awalnya seru, lama-lama capek gitu. juga, gua kayak ngejar apaan gitu kan. Betul. Apa begini terus gua sampai mati ya Kayak gitu. itu. Rata-rata umum kayak gitu kan. Umumnya tuh kayak gitu semuanya. Nah, tapi waktu di zaman lagi hektik itu. Ya, jujur aja nih, waktu zaman hektik itu. Pernah nggak ketinggalan sholat? Kapan? Zaman itu? Iya sering lah. Iya. Sering lah. Lagi manggung waktu sholat pernah? Ini udah hijrah apa belum hijrah? Sebelum. Ya enggak lah. Enggak. Sebelum hijrah, manggung barengan sama ajan misalnya waktu sholat. Pernah nggak? Iya. Adzan dulu dengerin, langsung kita manggung. Oh. Adzan dengerin kan biasanya kalau misalnya ada adzan nih, stop dulu nih ada adzan. Ya udah kita hormatin adzan kan. Nah, padahal adzan itu nyuruh sholat. kita nggak sholat. Ya kita namanya jahiliyah bro ya. Nah udah selesai, nah baru kita pulang. Sholat? Enggak. Alhamdulillahnya, brother. Kalau dalam satu hari itu, alhamdulillah itu ada sholat itu. Maksudnya di antara 5 adalah 1 atau 2 yang sholatnya. Karena kita terbiasa dengan sholat, jadi kalau kita kelewat sholat satu sholat, kita deg-degan, ya nggak? Bener nggak? Iya. Ada kadang isya kita nggak bisa tidur jadi. Betul. Ini zaman dulu nih ya, zaman belum hijrah. Ada kan maksudnya? Ada itu. Aduh ini ada nih. Sholat dulu, masa sih nggak sholat? Ada terus pasti. Nah ini biasanya keterkaitan dengan apa yang terjadi sama orang tua bener kecil. Bener gitu. banget. Dan juga doa orang tua katanya juga. Pasti. Emang ditanam ini apa orang tua? Kalau kemana-mana nih, pulang dari mana-mana itu yang ditanyain sholat. Udah sholat belum? Gitu. Terus makan di mana? Pertanyaan simple yang justru mengingatkan sebenarnya. Ya, yang paling parah tuh, ya maksudnya yang paling galak tuh bokap. Kita pulang dari mana-mana ditanyanya sholat di mana? Gitu. Padahal kita nggak sholat nih misalkan, namanya juga. Ya. Di masjid, ya kayak gitulah. Padahal nggak sholat gitu. Nah itu makanya kalau di rumah tuh sempat nggak nih kayak gini? Disuruh sholat belum? Kita kadang-kadang suka ngebohong, kapan? Tadi barusan, padahal kalau belum sholat, ya. Atau kita disuruh sholat, terus sholatnya cepat aja, udah sholat, udah gitu. Padahal itu aja. Ya, biar bokap lihat gitu kan. Zaman dulu kan gitu, ada kayak gitulah. Nah karena itu semua, itu sebenarnya kan pendidikan. Akhirnya ketika kita dewasa,
ketika kita ngelakuin sholat itu ada yang kurang. kehilangan, Gitu. Ada deg-degan gitu. Aduh, nggak sholat asar nih. Aduh, nggak sholat maghrib. Cuma deg-degan doang, tapi kita nggak ngelakuin. Nah, tapi dalam satu hari itu pasti ada sholat yang dilakuin. Apa itu subuh, apa itu zuhur, ada gitu. Nggak flat, nggak ada sholat. semuanya. Tapi dulu sempat kecilnya ngaji juga nggak? Ana pikir ini kasih sayang Allah Ta'ala dan keajaiban, semuanya hijrah. Satu band itu kita hijrah semua. Satu band itu? Satu band hijrah. Mata band? Kita ada nih, teman kita tuh dari satu band kita ini, boleh dibilang ion neraka lah. Iya. Suka ngajakin ke sana. Iya kan? Jadi nyalanya neraka tuh nggak panas itu kalau kurang satu dia itu ya, kayak. pokoknya dia ngesponsorin apanya, dia IO-nya lah. Nah, begitupun agama. Kalau kita mau paham tentang agama, maka kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta, diri dan waktu kita. Apa yang kita punya, kita korbankan untuk agama Allah.